الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali berikan kemudahan kepada kita bersama untuk bisa bersua berjumpa di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tujuan awal keberadaan kita di kota Madinah secara khusus, tanah haram Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan predikat iman kepada siapapun yang berada di kota Madinah. Tinggal kita menjaga iman. Dan di antara bentuk kita menjaga iman adalah dengan melakukan amalan. Dan di antara amalan yang terindah adalah keberadaan kita berada di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan atau juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan berjunjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kewajiban kaum muslimin adalah memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah ini adalah ibadah yang termudah dan paling mulia serta mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita menyebutkan ikhwatul Islam, ibadah mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah yang paling mudah. Sallallahu alaihi wasallam. 1 detik saja, 2 detik saja kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya terdapat banyak keutamaan. Orang yang bersalawat kepada Nabi, Allah yang bersalawat kepadanya. Kalau Allah bersalawat kepada seorang hamba, maknanya Allah ampunkan dosanya, Allah angkat derajatnya, Allah berikan kepadanya pahala, Allah mudahkan urusannya di dunia, Allah kabulkan doanya, Allah mudahkan urusannya di akhirat, diizinkan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tujuan yang paling indah adalah dimudahkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu baru sedikit keutamaan yang kita sebutkan bagi mereka yang memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah ibadah yang ringan tapi memiliki nilai keutamaan yang banyak sekali, dan kita selalu menyebutkan perkataan Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala dalam satu kalimat sallallahu alaihi wasallam terdapat 40 keutamaan di dalamnya. Sebuah ibadah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi itu boleh di mana saja dan kapan sahaja. Tidak ada kekhususan. Orang yang di Madinah lebih mulia dibandingkan yang ada di luar Madinah ketika mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, tidak ada. Sama sahaja. Karena itulah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sallu alayya fa inna taslimakum la yabluni aina ma kuntum." Berselawatlah kalian kepadaku, karena dimanapun kalian mengucapkan salam dan salawat pasti sampai. Tidak perlu kita ada perantaranya. Setiap kita bebas mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun kita berada, karena ini ibadah untuk semua umat Nabi tanpa ada kekhususan antara satu dengan yang lainnya. Bahkan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur, ada salah seorang yang mengkhususkan ibadah ini di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia mengatakan, "Maukah aku sebutkan kepadamu hadisan sami'tuhu an abi an jaddi?" Hadis ini aku dengarkan dari ayahku, aku dengarkan dari kakekku, kakeknya adalah, dan aku dengarkan dari kakekku lagi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia sampaikan hadis Nabi, "Sallu alayya fa inna taslimakum la yabluni aina ma kuntum." Berselawatlah kalian karena dimanapun kalian berada akan sampai. Kemudian cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ma anta wa man bil Andalus illa sawa." Kamu yang mengucapkan salawat di Madinah, kamu yang mengucapkan salawat di Andalusia, di ujung bagian barat dunia, akan sampai kepada baginda Rasulullah, bahkan sama hukumnya. Yang membezakan antara kita dengan orang luar ikhwatul Islam, terkhusus bagi kita yang ada di Madinah, adalah berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan salawat, salam sama hukumnya semuanya dimanapun, karena ini milik umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadiah dari Allah untuk semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu baru dikhususkan bagi mereka yang ada di kota Madinah,
yang dekat dengan perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau bahasa yang mereka ucapkan juga salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kelebihan kita yang ada di kota Madinah, yaitu berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh sallallahu wasallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Ini merupakan doa berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah kelebihan kita yang ada di kota Madinah, karena berziarah khusus bagi mereka yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka berada di kota Madinah. Kemudian mereka mengucapkan kalimat yang terindah dikala berkunjung ke perkuburan manusia yang paling mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutkan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh sallallahu wasallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Bagi mereka yang ingin berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah doanya, doa yang terindah untuk baginda Nabi yang bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkhusus bagi kita yang ingin berziarah ke perkuburan Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita akan sambung pembahasan sebelumnya, masih berkaitan dengan keharaman kota Madinah, dan kita menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tanah haram itu hanya dua sahaja. Yang pertama Makkah dan yang kedua Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inna Ibrahima harrama Makkah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim mengharamkan kota Makkah. Dan kita tahu ikhwatul Islam, sebelum keberadaan Nabi Ibrahim di Mekah, Mekah itu sudah menjadi tanah haram. Akan tetapi yang kembali menyebutkan keharaman Mekah adalah Nabi Ibrahim. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan inna Ibrahim harrama Makkah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim lah yang mengharamkan Makkah al-Mukarramah. Yang mengharamkan Makkah itu bukan Nabi Ibrahim. Yang mengharamkan Makkah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, semenjak itu pula lah Allah menjadikan Makkah itu sebagai tanah haram. Akan tetapi keharaman Makkah itu hilang sampai Allah Subhanahu wa taala kembali mengutus Nabi Ibrahim alaihissalam, terkhusus setelah Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam, karena jarak antara Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim kurang lebih 1000 tahun lamanya, sehingga orang-orang yang ada di dunia mereka sudah mulai lupa bahwa Makkah itu adalah tanah haram. Maka Allah mencari suatu alasan bagaimana supaya orang kembali tahu bahwa Makkah itu adalah tanah haram, dan di antara salah satunya Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk meletakkan anaknya Ismail, istrinya Hajar di sebuah tempat yang tidak ada penghuni di sana, dan itu adalah tanah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin. Ya Allah, sesungguhnya aku meletakkan keluargaku, anakku, istriku, biwadin, inda baitikal muharram. Yang mana wadin tersebut berada di samping rumahmu yang kau haramkan. Maknanya sebelum Nabi Ibrahim berada di Mekah, mengantarkan anaknya Ismail, istrinya Hajar berada di Mekah, tanah haram itu sudah diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga dari ayat ini kita bisa ambil kesimpulan ikhwatul Islam, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin. Wadin itu adalah lembah, karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tanah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di sebuah lembah. Berada di sebuah lembah yang ada di daerah Makkah pada waktu itu. Dan lembah itu ikhwatul Islam diapit oleh beberapa bukit yang ada di sana. Ada namanya Jabal Abu Qubais, dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir di sana. Ada jabal-jabal yang lainnya, ada Jabal Umar, ada jabal-jabal yang kita kenal yang ada di Mekah. Sehingga semua jabal ini mereka mengapit tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tempat itu disebut dengan wadi. Wadi itu maknanya lembah, dan itulah di antara salah satu nama Makkah al-Mukarramah. Di antara salah satu nama Makkah itu adalah wadi. Diambil dari ayat ini. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin inda baitikal muharram. Yang mana wadi ini akan berada di rumahmu yang kau haramkan. Jadi kalimat haram itu ada kalimat haram, ada kalimat muharram. Kalau haram itu ikhwati Islam, kalau haram, dan ini merupakan di antara nama tanah haram. Kalau haram
memang sudah diharamkan dari zaman dahulu kala. Kalau al-muharram yang tadinya belum haram menjadi haram, itu perbezaan antara haram dengan al-muharram, dan itu kedua-duanya merupakan di antara nama Makkah al-Mukarramah. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala cerita tentang Nabi Ibrahim, inda baitikal muharram, yang mana mereka akan berada di rumahmu yang kau haramkan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna Ibrahim harrama Makkah, sesungguhnya Nabi Ibrahim menjadikan Makkah itu sebagai tanah haram. Yang mengharamkan Makkah itu bukan Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim kembali memperjelas siapapun yang berada di Makkah ingat bahwa Makkah itu adalah tanah haram, dan tanah haram yang ada di Makkah sepakat semuanya para ulama ijma' keharaman dia itu adalah sesuatu keharaman yang sangat kuat. Banyak aturan-aturan yang tidak boleh kita lakukan di dalamnya, dan itu tidak dimiliki oleh sebahagian tanah haram yang ada di Madinah. Maka kemarin kita telah menyebutkan ikhwatul Islam, tanah haram yang ada di Madinah itu tak sama hukumnya dengan tanah haram yang ada di Mekah. Ada beberapa hukum yang tidak terlalu kuat dikala kita berada di tanah haram Madinah dibandingkan dengan tanah haram yang ada di Mekah. Kemarin kita telah mencontohkan ikhwatul Islam, salah satunya adalah ibadah salat. Ibadah salat yang kita lakukan di tanah haram Madinah dilebihkan pahalanya lebih daripada 1000, itu khusus hanya di dalam Masjid Nabawi sahaja. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, bahwa keharaman atau keutamaan orang yang salat di kota Madinah, mereka hanya mendapatkan salat, keutamaan salat lebih daripada 1000, itu hanya ketika mereka berada di dalam atau di bagian Masjid Nabawi. Kemudian kemarin kita telah menjelaskan ikhwatul Islam, mana yang disebut dengan Masjid Nabawi. Terjadi perselisihan di antara para ulama. Ada yang menyebutkan Masjid Nabawi itu semua masjid yang dibangun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua masjid yang dilakukan perluasan dari masjid yang dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluas apapun pembangunan Masjid Nabawi, maka selalu akan semuanya dinamakan dengan Masjid Nabawi. Karena masjid itu ikhwatul Islam terkhusus kalau kita memperhatikan bangunan masjid di zaman Nabi. Masjid Quba itu hanya sekedar tanda. Ada tandanya, tidak ada atapnya, tidak ada dindingnya kecuali sedikit sahaja. Karena Quba itu selesai dibangun dalam masa 4 hari sahaja. Sehingga pembangunan yang sederhana. Begitu juga dulu pembangunan masjid di zaman Nabi. Pembangunan yang sederhana. Disebutkan dalam sebuah riwayat ikhwatul Islam bagaimana bentuk membangun masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Karena sahabat Anas ini adalah orang yang hadir ketika membangun masjid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik menceritakan ikhwatul Islam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, "Tsumma innahu amara bi bina'il masjid." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di sini, yang pertama kali Nabi perintahkan dilakukan oleh para sahabat adalah membangun masjid. Itu yang pertama kali Nabi perintahkan kepada kaum muslimin. Makanya motivasi demi motivasi kita sebutkan kepada kaum muslimin ikhwatul Islam bahwa pembangunan masjid itu merupakan ibadah yang terindah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan siapapun yang membangun masjid di dunia, Allah bangun untuknya istana di surga. Maknanya ia tidaklah berada di akhirat kecuali dijamin masuk surga. Karena membangun masjid itu tidak senang. Di dalam riwayat yang lain, barang siapa yang ikut serta, di dalam riwayat yang lain, barang siapa yang ikut bergabung membangun masjid, walau kamifhasi hasa, yaitu hanya sekedar bentuk kecil saja, tapi ia ikut membangun masjid, maka mereka akan dibangun untuknya rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebuah ibadah yang mulia. Bahkan ini ikhwatul Islam, kita selalu mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala berada di kota Madinah, Nabi tidak pernah pikirkan tentang dirinya. Nabi juga tidak pikirkan tentang rumahnya. Tapi yang pertama kali dibuat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena membangun masjid itu ikhwatul Islam, membangun masjid itu adalah wajib bagi kaum muslimin. Membangun masjid itu wajib bagi kaum muslimin. Walaupun wajibnya itu ada tingkatannya. Sedangkan membangun rumah, apa hukum membangun rumah? Hukum membangun rumah apa? Wajib atau rukun? Membangun rumah apa hukumnya? Mubah. Artinya kalau ada yang ingin bangun rumah tidak ada masalah. Kalau ada yang tidak punya rumah juga tidak ada masalah. Karena membangun rumah itu tidak hanya mubah, boleh-boleh saja. Yang bangun rumah alhamdulillah. Yang tak bangun rumah dia lebih suka sewa karena ia ingin pergi ke sana, pergi ke sini, juga tidak ada masalah. Tapi kalau membangun masjid, mana yang harus kita dahulukan semestinya? Bangun rumah atau bangun rumah Allah Azza wa Jalla?
Itulah konsep yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya keluarga. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga perlu tempat tinggal. Tapi yang pertama kali dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun wajibnya ada yang menyebutkan fardu kifayah, fardu ain, apalah namanya ikhwatul Islam, yang terpenting itu yang pertama kali diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma innahu amara bibina'il masjid. Yang pertama kali Nabi perintahkan kepada para sahabat, baik itu di Kuba atau di sini, adalah pembangunan masjid. Di sana disebut dengan Masjid Kuba, sebuah mata air yang diambil nama Kuba darinya. Di sini disebut dengan Masjid Nabi, tidak memiliki nama kecuali diambil dari nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, fa arsala ila mala'i Bani Najjar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin membangun Masjid Nabawi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari tahu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bangun masjid. Fa arsala ila mala'i Bani Najjar, faja'u faqala ya Bani Najjar saminuni haitakum hadha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus para sahabat menemui kabilah Banu Najjar, dan kabilah Banu Najjar adalah kabilah yang terbaik yang ada di Madinah, dan semua kabilah yang ada di Madinah terbaik, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebelumnya telah kita jelaskan ikhwatul Islam, kabilah-kabilah yang ada di Madinah, mereka punya hubungan nasab dengan nenek buyutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Salma, istrinya Hashim. Hashim itu adalah ayahnya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu namanya adalah Syaibah, dan Abdul Muttalib itu adalah salah seorang yang lahir di Madinah. Ibunya berasal dari Madinah, tapi pada akhirnya ia tumbuh di Mekah, besar di Mekah, menjadi pemimpin Mekah guna menggantikan posisi ayahnya yang bernama Hashim. Dari Abdul Muttalib ini lahirlah yang bernama Abdullah, dari Abdullah lahir yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar kita tahu bahwa kabilah-kabilah yang ada di Mekah, mereka punya silsilah. Mereka punya silsilah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalur nenek buyut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Salma, istrinya Hashim. Hashim itu ayahnya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu namanya Syaibah, seorang yang lahir di Madinah, ibunya Salma. Maknanya Abdul Muttalib itu adalah penduduk Madinah yang hijrah ke Mekah untuk menggantikan posisi ayahnya. Karena memang keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah yang diperintahkan atau yang diamanahkan untuk menjaga rumah Allah Azza wa Jal yang bernama Ka'bah Al-Musyarrafah. Dan itu dimulai dari zaman Nabi Ibrahim, kemudian lahir anaknya Ismail, kemudian lahir keturunannya, dan di antara salah satu hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa taala untuk Ka'bah Al-Musyarrafah di zaman Nabi Ismail alaihissalam atau di zaman Nabi Ibrahim, Allah keluarkan dari sana Zamzam di tempat yang gersang. Karena tadi kita menyebutkan firman Allah Azza wa Jalla, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ya Allah, aku letakkan anak keluargaku di sebuah tempat yang tidak ada tumbuhan, yang gersang, yang panas. Namun dari tempat inilah muncul yang bernama Zamzam, dan Zamzam itu adalah hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Ismail dan ibunya Hajar, sehingga semua keturunan Nabi Ismail sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, merekalah seolah-olah menjaga dua ini. Yang pertama Ka'bah, dan yang kedua Zamzam. Karena antara Ka'bah dengan Zamzam, dua hal yang tak akan bisa terpisahkan. Karena Zamzam ini dulu ikhwatul Islam dia hilang. Zamzam ini dulu tidak ditemukan, sehingga orang-orang tidak mau lagi datang ke Mekah Al-Mukarramah. Kemudian di zaman Abdul Muttalib, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar dimudahkan untuk kembali menjumpai di mana itu sumur Zamzam. Karena sumur Zamzam itu ikhwatul Islam tertimbun, hilang. Kemudian maka ia bermimpi, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam mimpinya disebutkan Galilah Thaibah. Galilah Thaibah. Maka Abdul Muttalib ini bertanya, apa itu Thaibah? Maka dia terbangun. Jadi dia bermimpi 3 kali, yang keempat kalinya dia pun bermimpi, ihfiru Zamzam, galilah Zamzam. Maka di saat itulah dia menggalinya. Namun dia bertanya di mana lokasi Zamzam, maka di saat itulah disebutkan di tempat semut yang ada sarangnya. Kemudian Abdul Muttalib kembali menggalinya dan ditemukan ada air
dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan untuk menemukan Zam-Zam lewat kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib ini salah seorang yang berasal dari Madinah, ibunya adalah Salma yang berasal dari Madinah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubungan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penduduk Madinah itu tidak terpisahkan. Salah satunya adalah Banu Najjar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengambil bagian tanah mereka untuk dijadikan pembangunan Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, fa arsala ila mala'i Bani Najjar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus para sahabat untuk bersua berjumpa dengan Banu Najjar. Banu Najjar itu kabilah terbaik yang ada di Madinah, dan semua kabilah yang ada di Madinah terbaik kalau mereka ikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena manusia yang terbaik itu ikhwatul Islam adalah manusia yang terbaik agamanya dan manusia yang terbaik keturunannya. Makanya orang yang terbaik itu ikhwatul Islam, yang pertama itu adalah dari sisi agama. Kemudian yang kedua baru dari sisi nasab. Apabila ada orang yang nasabnya dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik agamanya, maka itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang yang jauh nasabnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ia baik agamanya, maka itu adalah orang yang terbaik. Karena nasab itu kita tidak bisa memilih. Karena nasab itu bukan pilihan. Nasab itu merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya kita ingin memilih, maka semua kita ingin menjadi cucunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kalau boleh memilih, kita ingin menjadi cucunya Umar bin Khattab, ingin menjadi cucunya Utsman, ingin menjadi cucunya Ali, ingin menjadi cucunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau boleh memilih. Tapi itu bukan pilihan. Sedangkan agama ikhwatul Islam diserahkan, man syaa minkum, barang siapa di antara kalian yang berkehendak, silakan dia melakukan kebaikan. Barang siapa yang ingin, silakan dia melakukan keburukan. Maknanya ikhwatul Islam bisa kita berusaha di dalamnya, walaupun semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang terbaik adalah terbaik agamanya dan yang terbaik nasabnya. Itu adalah manusia yang termulia. Tapi kalau agamanya baik, nasabnya biasa-biasa saja, mereka juga adalah orang yang terbaik. Tapi kalau nasabnya baik, agamanya tidak baik, maka tidak ada guna nasab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fala ansaba bainahum. Ketika Allah Subhanahu wa taala bangkitkan manusia di akhirat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Maka pada hari itu tidak ada gunanya nasab dan mereka tidak saling bertanya, karena setiap orang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Makanya nasab itu betul penting, tapi yang jauh lebih penting daripada itu ikhwatul Islam adalah agama, ketaatan kepada Allah, kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala juga dijelaskan ikhwatul Islam, man batta'a bihi amaluhu, sesiapapun di antara kaum muslimin yang amalannya lambat, yang amalannya tidak bagus, lam yusra' bihi nasabuh, maka nasabnya tidak akan berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang menyebutkan demikian adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya nasab bermanfaat, maka yang pertama kali mendapatkan manfaat adalah Abu Lahab. Kalau sekiranya ada, tapi itu tidak berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu contohkan ikhwatul Islam, semoga ini bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Kita selalu contohkan ini, walaupun terjadi persisian riwayat di kalangan para ulama sejarah. Salah satunya adalah kisah yang paling indah ketika Nabi pergi ke Mekah. Dikala terjadi Fathu Mekah pada tahun ke-8 Hijriah. Di sini ada kisah yang menarik ikhwatul Islam. Fathu Mekah pada tahun ke-8 Hijriah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki Mekah bersama 10.000 orang kaum muslimin yang berasal dari Madinah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi, ada beberapa pintu masuk yang ada di Mekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaginya untuk mengepung Mekah Al-Mukarramah, sehingga dengannya tidak ada satu pun yang lari dari Mekah. Maknanya orang-orang Quraisy betul-betul tidak ada pilihan kecuali ikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau berada di bawah undang-undang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak paksa mereka masuk Islam, tapi mereka mesti menyerahkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam walau mereka tetap berada dalam agama lamanya. Itu pada tahun ke-8 Hijriah. Tapi pada tahun ke-9 Hijriah, mereka tidak ada pilihan kecuali dua. Kalau kalian ingin tinggal di Mekah, masuk Islam. Kalau kalian tidak ingin masuk Islam, jangan tinggal di Mekah. Dan ini merupakan di antara salah satu ketegasan keharaman yang ada di Mekah. Tidak boleh siapapun
yang tidak beriman kepada Allah untuk memasukinya. Dan itu baru terjadi pada tahun ke-9 Hijriah, dan ini tidak sama dengan Madinah. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, dalam masalah ini tidak sama dengan Madinah, dan nanti insyaAllah akan kita jelaskan. Kemudian kita kembalikan kepada cerita yang tadi kita sebutkan. Nabi SAW pergi ke Mekah. Nabi SAW mengepung Mekah. Kemudian para sahabat mereka masuk dari pintu yang telah Nabi tentukan. Ketika Nabi masuk ikhwatul Islam, Nabi masuk bersyukur kepada Allah, menangis. Kemudian Nabi SAW menundukkan kepalanya sampai jenggot Nabi SAW menyentuh punggung ontanya. Artinya begitulah tata cara Nabi memasuki Makkah Al-Mukarramah. Dan siapapun yang ingin masuk ke Mekah, dan semua kita masuk ke Mekah, maka lakukanlah seperti yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk Mekah dalam keadaan bersyukur, masuk Mekah dalam merendahkan diri, masuk Mekah dalam keadaan menangis, bermohon, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menundukkan kepalanya, jenggotnya sampai ke bawah mengenai punggung ontanya. Maknanya betul-betul Nabi menundukkan kepalanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Dan di antara nikmat yang terbaik adalah bisa kembali menjadikan Mekah sebagai tanah kaum muslimin. Kemudian ikhwatul Islam, maka masuklah orang-orang Madinah yang tadi kita sebutkan jumlahnya 10.000 orang ke Mekah Al-Mukarramah. Kemudian Nabi SAW juga memasukinya. Dan pada waktu itu ikhwatul Islam, Nabi sedang bersama cucunya. Di dalam sebuah riwayat ini ya, Nabi SAW sedang bersama cucunya. Cucu yang dibawa oleh Nabi SAW ke Mekah dikala terjadi Fatu Mekah, yaitu cucu pertama Nabi dari lelaki. Namanya adalah Ali bin Abil As. Abul As itu namanya adalah Qasim. Dan Abul As itu adalah sepupunya Zainab. Dan Abul As itu adalah suami daripada Zainab. Jadi cucu Nabi yang pertama dari lelaki namanya adalah Ali. Cucu Nabi yang pertama dari perempuan namanya Umamah. Merekalah cucu Nabi yang pertama. Karena Zainab ini adalah putri Nabi SAW yang pertama kali menikah, dan Nabi mendapatkan cucu semenjak Nabi berada di Makkah. Karena pernikahannya di Mekah. Ada yang menyebutkan di Madinah. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, cucu Nabi yang pertama adalah namanya Umamah. Yang kedua namanya adalah Ali. Jadi ketika masuk ke Mekah ini ikhwatul Islam, Nabi bersama cucunya. Ali dan cucu Nabi SAW semuanya tidak ada yang namanya disandarkan kepada Nabi SAW. Itu juga poin yang harus kita ketahui. Tidak ada yang namanya cucu Nabi namanya disandarkan kepada Nabi SAW. Karena memang Nabi tidak punya cucu dari anak lelaki. Semua cucu Nabi SAW berasal dari cucu anak perempuan. Dan cucu itu di dalam bahasa Arab ada dua. Yang pertama cucu dari anak lelaki, namanya Hafid. Yang kedua cucu dari anak perempuan, namanya Sibtun. Dan ini dua bahasa yang tak sama. Kalau Hafid artinya cucu dari laki, kalau Sibtun itu cucu dari anak perempuan. Kalau kita biasanya cucu dari anak lelaki, kita panggil apa biasanya? Kita panggil apa? Cucu. Kalau cucu dari anak perempuan, kita panggil apa? Apa perbezaan antara cucu anak lelaki dengan cucu anak perempuan? Apa perbezaannya? Kalau tradisi kita apa perbezaannya? Ada perbezaan atau tidak? Antara cucu lelaki dengan cucu perempuan? Ada atau tak ada? Biasanya kita lebih sayang cucu anak lelaki atau cucu anak perempuan? Laki ya? Atau dua-duanya? Atau semuanya? Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, dalam bahasa Arab, dalam masalah ini saja ada perbezaannya. Karena bahasa Arab itu bahasa yang begitu luas. Cucu saja itu tak sama. Cucu anak lelaki Hafid, cucu anak perempuan Sibtun. Makanya setiap kali memanggil cucu Nabi, itu tak boleh dipanggil dengan Hafid, itu dipanggil dengan Sibtun. Hasan dan Husain senantiasa disebut dengan Sibtai An-Nabi SAW, cucu Nabi dari anak perempuan. Karena memang Nabi tak punya cucu dari anak lelaki. Karena semua anak lelaki Nabi meninggal ketika mereka masih kecil. Qasim, Abdullah, Ibrahim, semuanya. Qasim meninggal di Mekah, Abdullah meninggal di Mekah, Ibrahim meninggal di Madinah. Qasim ibunya adalah Khadijah, Abdullah ibunya adalah Khadijah,
Ibrahim ibunya adalah Maria Al-Qibtiyah. Semua mereka tak lebih umurnya daripada 2 tahun. Ada sebagai riwayat yang menyebutkan Ibrahim berumur 4 tahun, 3 tahun, tapi kebanyakan riwayat menyebutkan Ibrahim itu meninggal dikala berumur 2 tahun. Semua anak lelaki Nabi meninggal ketika mereka masih kecil. Yang tersisa adalah anak perempuan Nabi. Nah, kalau anak perempuan itu ikhwatul Islam, kemudian mereka melahirkan, maka cucu ini dia tidak sampai namanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita contohkan misalnya Ali cucu pertama Nabi, Ali, ayahnya Abul As. Abul As ini disandarkan kepada ayahnya, tidak disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita contohkan cucu Nabi yang masyhur yaitu Hasan bin Ali atau Hasan binti Fatimah atau bin Fatimah. Hasan bin Ali atau Hasan bin Fatimah? Samalah dua-duanya. Kan anak Hasan juga, anak Fatimah juga. Tapi secara panggilan hanya dipanggil Hasan bin Ali. Tak pernah ada yang menyebutkan Hasan bin Fatimah. Ada yang menyebutkan Hasan bin Fatimah? Tidak boleh seorang pun menasabkan kepada ibunya kecuali Isa bin Maryam. Satu saja di dunia. Satu-satunya manusia yang dinasabkan kepada ibunya Isa bin Maryam. Jadi cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam semua namanya tak ada sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang menyebabkan mengapa Nabi dipanggil dengan Abtar. Nabi sallallahu alaihi wasallam dituduh dengan Abtar. Abtar itu orang yang putus nasab dan keturunannya. Karena tidak ada satupun keturunan Nabi yang sampai nama kepada Nabi. Kalau kita lihat Hasan bin Ali bin Abi Talib bin tidak ada nama Nabi di dalamnya. Tapi kalau sekiranya Ibrahim, anak Nabi lahir atau dia masih hidup, kemudian dia punya anak namanya misalnya Muhammad bin Ibrahim bin Muhammad bin Abdullah bin seterusnya. Itulah perbezaan antara hafid dengan Sittun. Sittun pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan lelaki adalah Ali, yang tadi kita sebutkan Ali bin Abil As atau Ali bin Qasim, sesuai dengan perbezaan para ulama. Namun walau demikian ikhwatul Islam, keluarga Nabi tetap masih ada sampai hari kiamat. Kita harus membezakan antara nama dan nasab dengan keluarga Nabi. Keluarga Nabi akan senantiasa ada sampai hari kiamat. Dan akhir daripada keluarga Nabi itu adalah Imam Mahdi. Namanya sama dengan nama Nabi, nama ayahnya sama dengan nama ayah Nabi. Kemudian ia memiliki beberapa sifat. Dari kepalanya tidak ada rambut, kemudian hidungnya ada agak sedikit bengkok di tengahnya. Itu adalah sifat daripada cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ia berasal dari keturunan Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhuma. Jelas sampai di sini ya? Jadi secara keturunan nasab tidak ada nama mereka sampai kepada nama Nabi, tapi keluarga Nabi mereka tetap menjadi cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam dari anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang-orang Quraisy mereka panggil Nabi dengan Abtar. Ketika Nabi bersedih karena Nabi tak punya keturunan dari lelaki, di saat itulah Allah Subhanahu wa taala turunkan inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang terputus nasabnya itu wahai Muhammad bukan kamu. Yang terputus nasabnya itu adalah mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Percuma punya anak lelaki, keturunan banyak, kalau tidak ada yang beriman kepada Allah, maka tidak ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fala ansaba bainahum yauma idzin, maka tidak ada gunanya nasab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah hikmahnya ikhwatul Islam. Kemudian kita kembalikan kepada Ali. Ali ini adalah cucu laki-laki Nabi yang pertama. Dikala dia pergi diboncengi oleh Nabi dikala terjadi Fatu Mekah, maka sampai di Mekah. Dikala sampai di Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menurunkan cucunya. Kemudian ikhwatul Islam, pertama kali yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah masuk ke dalam Makkah Al-Mukarramah atau ke dalam bangunannya, ke dalam Ka'bahnya. Karena para ulama membezakan antara Makkah dengan Bakkah. Makkah itu adalah nama umum untuk semua kawasan tanah haram. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, Makkah itu adalah nama umum untuk semua kawasan tanah haram. Dan inilah di antara salah satu perbezaan antara Makkah dengan Madinah. Keutamaan salat di Madinah khusus dalam Masjid Nabawi. Keutamaan salat di Makkah itu semua tanah haram masuk di dalamnya. Dan salah satunya adalah diambil dari nama. Makkah itu semua tanah haram yang ada di Makkah itu disebut dengan Makkah. Kalau Bakkah itu khusus Ka'bah al-Musyarrafah, maka disebut dengan Bakkah.
Karena Bakkah itu maknanya ikhwatul Islam, di antara salah satu makna ya, bukan makna secara keseluruhan. Di antara salah satu makna Bakkah itu adalah banyak menangis. Karena biasanya kita menangis di samping Ka'bah atau di luar tanah haram yang ada di sana. Biasanya kita menangis dikala kita berada dekat Ka'bah, dikala kita melihat bangunan Ka'bah, dikala kita dimulak, ini rumah Allah yang ada di dunia. Ya Allah, Engkau halalkan mataku untuk melihatnya, maka halalkan untukku rumah yang ada di dalam surga. Itu merupakan di antara keinginan kaum muslimin. Maka selalu kita menyebutkan siapapun yang berada di Mekah untuk beribadah tawaf, maka tentu di antara pandangan yang paling indah adalah ke Mekah, ke rumah Allah Azza wa Jal, sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satu ibadah yang paling indah adalah berdoa, khusyuk dalam berdoa. Dan di antara salah satu syarat khusyuk dalam berdoa adalah tidak sambil membaca buku, apalagi sambil main handphone. Itu merupakan di antara keedah mendapatkan kekhusyukan dalam berdoa. Bisa dipahami? Misalnya kita akan pergi ke Ka'bah, kemudian nanti kita tawaf. Di antara salah satu ibadah yang mulia adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kiranya kalau seorang muslim mereka tawaf, kemudian mereka baca buku sambil berdoa, kira-kira kekhusyukan itu hadir atau tidak? Kalau kita berdoa sambil baca buku, bisa khusyuk atau tidak? Kenapa tidak bisa khusyuk ikhwatul Islam? Karena kita fokus kepada bukunya. Belum lagi doanya yang salah, belum lagi tulisan bahasa Arabnya, belum lagi, jadi pikiran kita itu sibuk dengan bacaannya. Makanya kita selalu mengatakan ikhwatul Islam, buku panduan haji dan umrah, kalau sudah berada di Mekah, simpan, berdoa sesuai dengan apa yang Allah mudahkan kita berdoa. Yang terpenting dari doa itu ada kekhusyukannya. Kalau sekiranya kita tidak hafal doa kecuali Rabbana Atina, dan semua kaum muslimin bisa menghafal doa tersebut, maka bacalah, cukup baginya. Ini merupakan sebuah doa yang paling mulia. Dan itu merupakan di antara fatwa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Makanya ikhwatul Islam, bagi kita yang tawaf, masalah buku, panduan doa, simpan semuanya. Karena kita tidak akan mungkin khusyuk berdoa sambil baca buku. Mungkin atau tak mungkin? Sulit ikhwatul Islam, walaupun mungkin tapi sulit. Karena kita fokus dengan bacaannya. Belum lagi bacaannya tak lancar, belum lagi banyak salahnya, belum lagi hilang jumlah bilangan tawafnya. Ini sudah tawaf keberapa ya? Nggak tahu. Macam mana kita nak khusyuk kalau demikian keadaannya? Kalau kita sudah masuk, berdoa sesuai dengan apa yang kita punya. Kalau kita tak punya kecuali Rabbana Atina, baca, selesai. Yang penting hadirkan hati, melihat Ka'bah al-Musyarrafah, pemandangan yang indah, kenikmatan dari Allah Azza wa Jal, itulah yang akan bisa menghadirkan kekhusyukan dalam ibadah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan di antara konsep berdoa. Contoh ikhwat Islam, sebagian kaum muslimin dikala mereka berdoa, mereka angkat handphonenya, kemudian ya Allah, satu handphone satu tangan, ya Allah. Karena dia tak hafal doa. Doa pun tak hafal ikhwat Islam. Yang berdoa itu adalah diri kita, untuk diri kita. Yang dihadirkan dalam doa itu adalah kekhusyukan. Kalau kita catat ikhwatul Islam, sulit khusyuknya. Kita tidak mengatakan tidak khusyuk, tapi sulit khusyuknya. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi. Di dalam hati kita itu sulit ada dua perkara sekaligus. Di dalam hati kita itu sulit bergabung antara dua perkara sekaligus. Itu merupakan di antara ketentuan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab. Di awal-awal surat Al-Ahzab Allah menyebutkan ayat ini. Maknanya ikhwatul Islam, dikala kita berada di Mekah, maka carilah kekhusyukan dalam berdoa. Dan kita selalu menyebutkan, dikala kita tawaf, kalau kita diam juga tak ada masalah. Kalau kita baca Quran juga boleh. Kalau kita berzikir juga tidak mengapa. Karena tawaf itu ikhwatul Islam, yang harus dijaga hanyalah wuduknya. Karena doa yang terbaik seorang mukmin ketika mereka berada di Mekah, itu adalah dikala mereka berada di atas bukit Safa dan di atas bukit Marwah. Disitulah doa yang terbaik. Kalau ada di antara kita yang ingin menangis, meminta, bermohon, itulah momen yang terindah. Dan kita selalu mengatakan ikhwatul Islam, tawaf itu tak lama, sa'i itu hanya sekejap sahaja. Yang membuat lama ibadah itu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian senior, sebahagian teman-teman kita ikhwatul Islam, kalau mereka umrah itu betul-betul umrahnya sampai 6 sampai 7 jam mereka umrahnya. 6 sampai 7 jam. Apa yang membuat lama? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah ujian kaum muslimin. Mereka sanggup mampu berdoa atau mereka ingin cepat selesai dari umrahnya. Kita di sini bukan untuk berlomba-lomba cepat selesai,
ayo pulang, ayo pulang. Makanya ibadah umrah itu adalah ibadah yang paling mudah, ikhwatul Islam. Kalau kita tawaf, kemudian kita mengantuk, selesai tawaf mengantuk, pergi tidur ke hotel, silakan, tidak ada masalah. Tidur balik dulu, kemudian makan dulu, kemudian nanti balik lagi, sa'i lagi, tidak ada masalah. Bisa dipahami? Saking mudahnya. Tapi jangan hilangkan kesempatan berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari kekhusyukan dalam berdoa, dan disitulah kegagalan kebanyakan kaum muslimin. Mereka hanya ingin cepat bagaimana selesai daripada ibadah umrah. Mereka lupa di dalamnya ada kumpulan-kumpulan doa yang terindah, doa-doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satu tempat yang diijabah oleh Allah adalah Bukit Safa dan Bukit Marwa. Berlama-lamalah di antara dua bukit ini. Jadi yang membuat umrah itu lama bukan tawaf dan sa'i, tapi adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada pembahasan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Mekah. Tadi kita sebutkan yang pertama kali Nabi sebutkan, atau yang pertama kali Nabi lakukan adalah masuk ke dalam Ka'bah al-Musyarrafah. Di dalamnya ada patung Nabi Ibrahim sedang mengundi, atau ada al-azlamnya. Jadi dikala Nabi melihat yang demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Mereka berdusta kepada Nabi Ibrahim. Orang-orang Quraisy, supaya amalan yang mereka lakukan betul, ikhwatul Islam, maka mereka membuat patung Nabi Ibrahim. Tentu kita bertanya, ikhwatul Islam, dari mana patung Ibrahim ini berasal? Dan kenapa mereka bisa membuat patung Ibrahim? Apakah ada di antara kaum muslimin yang pernah berjumpa dengan Nabi Ibrahim? Ada di antara kita yang berjumpa dengan Nabi Ibrahim? Kalaupun ada berjumpa, ikhwatul Islam, itu Allahu a'lam, kita tidak bisa menjawabnya. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Apalagi orang-orang Quraisy, sama dengan kita sekarang, ikhwatul Islam. Bukankah banyak di antara kaum muslimin ada gambar Abu Bakar di rumahnya, ada foto Ali bin Abi Thalib, ada foto Utsman bin Affan, Umar bin Khattab. Salah satunya adalah foto misalnya Abdul Qadir Al-Jailani misalnya. Pertanyaannya, dari mana mereka tahu fotonya seperti itu? Apakah pernah mereka berjumpa? Padahal jaraknya hampir 10 abad. Jaraknya hampir 10 abad misalnya. Dari mana mereka bisa memfoto Abu Bakar Siddiq? Ini foto Abu Bakar, ini foto Umar, ini foto Utsman, ini foto Ali. Jangankan Imam Syafi'i saja, banyak foto kaum muslimin di rumah Imam Syafi'i. Ada yang kenal dengan Imam Syafi'i bagaimana bentuk mukanya? Begitu juga dengan Imam Bukhari, begitu juga dengan Abdul Qadir Al-Jaili, atau yang kita kenal dengan Al-Jailani. Tidak ada di antara kaum muslim yang bisa melakukan demikian. Paham sampai di sini? Begitu juga dengan orang-orang Quraisy, mereka membuat patungnya Nabi Ibrahim. Tidak ada satupun di antara mereka yang kenal dengan Nabi Ibrahim kecuali nama. Tapi mereka membuat patung, tujuan ada lain, tujuan makna lain di dalamnya, agar mereka bisa membenarkan apa yang mereka lakukan. Apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang Quraisy, ikhwatul Islam? Mereka mengundi nasib. Ada tatayur, banyak nama-nama yang mereka lakukan di sana, ikhwatul Islam, untuk membenarkan apa yang mereka lakukan. Maka mereka buat Nabi Ibrahim patungnya sedang mengundi nasib, supaya siapapun yang mengundi nasib di sana, ini pernah dilakukan oleh patung Nabi Ibrahim. Sehingga itulah yang pertama kali dihancurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengatakan mereka berdusta atas nama Ibrahim. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi hancurkan patung Nabi Ibrahim. Kemudian setelah Nabi bersihkan Ka'bah al-Musyarrafah, maka Nabi salat 2 rakaat di dalamnya. Dan yang menjaga pintunya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian setelah Nabi salat 2 rakaat di antara, jadi tempat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ikhwatul Islam, dekat dengan rukun Yamani. Misalnya kita lihat Ka'bah itu, ikhwatul Islam, ini Ka'bah, ini rukun Yamani, ini Hajar Aswad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dekat dengan rukun Yamani. Kemudian setelah Nabi salat, ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dan Nabi mengatakan sebuah kalimat yang sangat indah. Karena pada waktu itu tidak ada satupun yang boleh masuk ke dalamnya kecuali baginda Nabi, dan kecuali orang yang disukai oleh Allah dan orang yang disukai oleh Rasulnya. Yang masuk ke dalam Ka'bah pada waktu itu, momen terindah adalah orang yang disukai oleh Allah dan orang yang disukai oleh Rasulnya. Kemudian tiba-tiba para sahabat ingin menunggu namanya dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada cucu Nabi yang tadi bernama Ali. Kemudian ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil 2 orang sahabat. Yang pertama yang dipanggil oleh Nabi adalah Bilal, dan yang kedua dipanggil oleh Nabi adalah Usamah. 2 orang ini, ikhwatul Islam, punya kemiripan.
Apa kemiripannya? Yang pertama, kulitnya sama-sama gelap, hitam, keriting, hidungnya pesek. Itu bahasanya kalau dari sisi penampilan. Tapi dua orang inilah yang dicintai oleh Allah, diinginkan oleh Allah untuk masuk ke dalam Ka'bah al-Musyarrafah. Padahal ada sahabat-sahabat yang mulia. Ada cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana yang tadi kita sebutkan, dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Nabi panggil dua orang sahabat. Yang pertama Bilal, seorang bekas daripada budak. Yang kedua Usama. Usama itu nama ayahnya adalah Zaid. Zaid itu juga seorang budak. Zaid itu berkulit putih tapi anaknya berkulit hitam. Dan salah satu anak yang berkulit hitam adalah Usama. Usama itu walau dia berkulit hitam, tapi dia adalah orang yang paling dicintai oleh Allah dan paling dicintai oleh Rasulnya. Begitu juga dengan Bilal. Maknanya seolah Nabi mengatakan kepada kaum muslimin, karena semua mata menuju kepada Nabi, bahwa yang memuliakan kalian di sisi Allah adalah iman dan takwa. Warna kulit, kekayaan, bentuk tubuh, itu tidak berguna dalam agama. Bahkan nasab pun tidak ada manfaatnya tanpa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan di antara pelajaran yang sangat penting ikhwatul Islam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Ka'bah al-Musyarrafah, bahwa yang masuk bersama Nabi hanya dua orang ini saja. Dalam riwayat yang lain tiga orang. Dalam riwayat ini mereka berdua masuk ke dalam Ka'bah, kemudian mereka salat bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang lain tak satu pun mereka yang masuk ke dalam Ka'bah. Bahkan cucu Nabi yang tadi dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tak dibawa ikut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi ingin maklumkan kepada semuanya, yang membuat kalian mulia itu adalah iman, takwa, ketaatan, amalan, bukan yang lainnya. Walau bentuk kalian buruk, walau bentuk kalian tidak bagus di sisi manusia, tapi kalau kalian menjadi hamba yang bertakwa, maka kalian akan bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah ayat yang senantiasa kita dengarkan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Ini merupakan di antara sedikit maklumat yang kita sampaikan di ikhwatul Islam, bahwa yang terpenting dalam masalah amalan dalam agama, nasab penting, tapi jauh lebih penting lagi adalah masalah ketaatan kepada Allah, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, iman dan takwa. Kemudian apabila ada dua ini maka menjadi mulia. Tapi ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada tanah haram yang ada di Makkah dan Madinah. Kita tadi telah menyebutkan bahwa tanah haram yang ada di Mekah itu semuanya sepakat, ijma' para ulama. Sedangkan tanah haram yang ada di Madinah itu terjadi perselisihan sedikit di antara para ulama. Dan salah satu keharaman yang ada di Madinah itu masjidnya, salat yang dijanjikan lebih daripada 1000 khusus di masjidnya. Kemudian Masjid Nabawi itu yang mana ikhwatul Islam? Masjid Nabawi itu setiap perluasan untuk Masjid Nabawi maka semuanya masuk bagian daripada Masjid Nabawi, semuanya. Kemudian terjadi perbezaan para ulama, yang di luar itu Masjid Nabawi atau bukan. Seorang mukmin ikhwatul Islam, sebelum kita, dan ini selalu nasihat yang harus kita sebutkan, seorang mukmin dalam beribadah kepada Allah, mereka harus mencari yang terbaik di antara yang baik. Itu kaidah dalam agama. Al-khuruju minal khilafi aula. Ketika kalian keluar dari perbezaan para ulama, itulah yang terbaik. Contoh misalnya, kita ingin memperbaiki atap rumah dalam masalah dunia. Kemudian ada dua orang tukang, kita cari tukang, kita memperbaiki atap rumah. Yang satu, ada dua orang tukang, kemudian kita minta pendapat kepada orang lain, bagaimana tukang ini? Karena kita tak tahu. Maka orang tersebut mengatakan tukang ini bagus dia, tapi boros. Kemudian yang kedua, dia bagus, alhamdulillah dia bagus. Kemudian tidak ada sambungannya, bagus sampai di situ saja. Kira-kira kita sebagai seorang manusia biasa, kita pilih yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Semua yang berakal pasti akan memilih yang kedua. Apa makna yang kedua ini? Karena dia disepakati kalau dia itu baik, selesai. Yang pertama itu baik tapi ada tapinya. Tapi dia boros, tapi dia ada tapinya. Berarti tidak disepakati. Tentu sebagai seorang muslim, dalam urusan dunia, kita akan mencari yang terbaik. Nah, kaidah ini harus kita bawa dalam agama. Kaidah seperti ini harus kita bawa dalam agama. Maka di antara kaidah yang disebutkan oleh para ulama, al-khuruju minal khilafi aula. Ketika kalian keluar dari perbezaan para ulama, itu yang terbaik. Di bagian dalam ini semuanya sepakat, di bagian luar tak sepakat. Kira-kira sebagai seorang manusia yang berakal, kita pilih yang mana? Di dalam. Paham sampai di sini? Itu kaidah al-khuruju minal khilafi aula.
dikiaskan kepada semua keadaan dalam agama. Contoh yang lain, ini contoh yang lain. Kemarin kita puasa. Ini contoh yang selalu kita angkat di ikhwatul Islam. Kemarin kita puasa. Kemudian sebelum kita hari raya, maka diwajibkan kita bayar zakat fitri. Atau yang lebih populer dengan zakat fitrah, apalah namanya, terserah. Zakat fitri, Idul Fitri. Karena ia berhubung dengan Idul Fitri. Idul Fitri makna Id kembali. Al-Fitri kembali berbuka. Berarti zakatul fitri, zakat fitri untuk berbuka. Biasanya kita berbuka dengan apa ikhwatul Islam? Dan makanan. Tapi ikhwatul Islam, terjadi perbezaan para ulama. Yaitu nanti kita zakat fitri ini, zakat fitri, kita keluarkan dengan makanan atau kita keluarkan dengan uang. Terjadi perbezaan para ulama. Kita ambil yang pertama. Kalau dengan makanan, kira-kira para ulama berbeza atau tidak? Berbeza atau tidak? Semuanya sepakat, itu sah. Paham? Dikala para ulama mengatakan bahwa zakat fitri itu boleh dengan uang, kira-kira berbeza atau tidak? Berbeza atau tidak para ulama? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan sebagai seorang manusia yang berakal, kira-kira kalau kita beribadah, kalau untuk diri sendiri, kita pilih yang mana? Yang terjadi perbezaan para ulama atau yang para ulama bersepakat di dalamnya? Itu seorang muslim ikhwatul Islam. Kita tidak bahas, oh itu tak boleh, ini boleh. Kita bukan bahas masalah itu, kita tak bahas. Kalau yang membayar zakat fitri dengan uang, semoga Allah terima ibadahnya. Dan kita tidak pernah menyalahkan. Tapi sebagai seorang muslim, dikala mereka beribadah, pasti mereka mencari yang paham? Contoh yang kedua misalnya, dikala kita bayar zakat fitri itu wajib kita bayar ketika maghrib sudah datang. Di akhir Ramadan, itu wajib. Kemudian diizinkan 2 hari atau 3 hari sebelumnya. Ingat, pesan daripada Abdullah bin Abbas diizinkan 2 hari atau 3 hari. Kemudian bagaimana kiranya kalau ada seorang muslim yang bayar 1 minggu sebelumnya? Boleh atau boleh? Di sini terjadi perbezaan para ulama. Ulama Syafi'iyah mengatakan boleh. Ulama yang lain mengatakan tak boleh. Kira-kira kita sebagai seorang muslim, kapan kita akhir bayar zakat fitri? 1 hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya atau 1 minggu atau 2 minggu sebelumnya? Mana yang harus kita pilih? Pilihlah yang para ulama itu tidak berbeza di dalamnya. 1 hari atau 2 hari sebelum raya, kalau kita bayar, semua para ulama sepakat sah. Kalau 1 minggu atau 2 minggu sebelumnya, ada para ulama mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Kira-kira kalau kita diberikan pilihan, mana yang kita pilih? Cari sesuatu yang para ulama sepakat di dalamnya. Paham sampai di sini? Itu kaidah yang paling indah. Kita tak bahas tentang masalah, Ustaz kan memang ada fatwa para ulama. Kita tak mengatakan masalah ini, ikhwatul Islam tidak akan pernah selesai dalam masalah ini. Tapi seorang muslim, mereka beribadah yang terbaik untuk Allah, sebagaimana mereka mencari yang terbaik dalam urusan dunia. Nah, sekarang kita bawa ke dalam Masjid Nabawi. Semuanya sepakat di sini adalah bagian daripada Masjid Nabawi. Kemudian di luar itu terjadi perbezaan para ulama. Ada yang mengatakan bagian Masjid Nabawi, ada yang mengatakan bagian Masjid Nabawi. Kira-kira kita cari yang mana? Yang disepakati oleh para ulama. Yang bagian dalam itu disepakati oleh para ulama. Yang di luar itu ikhwatul Islam, kira-kira bagian Masjid Nabawi atau tidak? Terjadi perbezaan. Yang mengatakan itu bagian Masjid Nabawi, alhamdulillah. Yang mengatakan bukan bagian Masjid Nabawi juga tidak ada masalah. Karena setiap orang punya pendapat masing-masing sesuai dengan argumen yang ia punya. Terlepas daripada itu. Tapi kalau diri kita yang ditanya, maka kita mencari sesuatu yang disepakati dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiaskan dalam semuanya. Contoh misalnya jemaah haji. Ini contoh misalnya, contoh. Mereka di antara salah satu yang dilakukan oleh jemaah haji ikhwatul Islam, nanti mereka akan bayar dam. Iya atau tidak? Mungkin ada sebagian kita yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji. Mereka akan bayar dam. Sebahagian kebanyakan orang-orang Nusantara bayar dam itu ikhwatul Islam sama waktu pembayarannya dengan seperti kita berkorban. Berkorban di hari raya Idul Adha. Kapan waktunya? 10, 11, 12 dan 13, ada 4 hari waktunya. Sebahagian kaum muslimin ikhwatul Islam mereka berkorban atau membayar dam di kala haji sebelum waktu ini. Sah atau tidak sah? Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Bisa dipahami? Tapi kalau mereka bayar tanggal 10 atau 11 atau 12 atau 13, sah atau tidak sah? Semua para ulama sepakat itu waktu yang paling baik atau waktu yang untuk membayarnya. Kira-kira kalau kita ikhwatul Islam, mana yang harus kita lakukan? Bayar sebelum atau setelahnya? Begitulah kaidah dalam agama. Jangan kita masuk ke dalam ranah perbezaan para ulama.
selagi kita bisa memilih yang terbaik di antara yang baik. Para ulama itu berbeza ikhwatul Islam, semuanya terbaik. Dan kita tidak dituntut untuk masuk ke dalamnya. Karena kalau kita masuk ke dalamnya ikhwatul Islam, kita juga tidak akan sanggup. Dan kita selalu mengatakan ikhwatul Islam, siapapun yang masuk ke dalam ranah perbezaan para ulama, yang pertama kali mereka lakukan adalah, apa yang pertama kali kita lakukan kalau kita masuk ke dalam perbezaan para ulama? Semua kita ini berbeza ikhwatul Islam, semuanya. Tidak ada yang satu pendapat. Dan itu perkara biasa dalam masalah dunia. Al-Quran pun tak sama bacaannya. Al-Quran. Begitu juga pendapat tak sama ikhwatul Islam. Tapi sebelum itu semua, apa yang harus kita lakukan? Sebelum kita masuk ke dalam ranah perbezaan, apa yang harus kita lakukan biasanya? Kita harus ingat ikhwatul Islam, perbezaan itu bukan tujuan. Apakah ada di antara kita yang lahir dia ingin langsung berbeda dengan yang lain? Itu bukan tujuan, tapi itu ketentuan dan hukum Allah yang ada di dunia. Kita tidak akan bisa lari darinya. Perbezaan itu bukan tujuan, tapi ketentuan Allah yang ada di dunia. Nah, pertanyaannya, dikala terjadi perbezaan, apa yang pertama kali kita lakukan? Apa biasanya? Jika terjadi perbezaan, pendapat saya tak sama dengan kamu, kamu tak sama dengan saya, apa yang pertama kali kita lakukan? Apa nak? Apa yang pertama kali kita lakukan? Ada yang tahu? Apa yang pertama kali kita lakukan? Yang tak tahu masalah ini, jangan masuk dalam perbezaan para ulama. Oh, ini kan pendapat ulama, ini pendapat jangan. Mereka tak tahu apa yang harus mereka lakukan pertama kali. Yang pertama kali kita lakukan ikhwatul Islam adalah apa? Kalau sudah tutup buku biasanya selesai ya. Apa yang pertama kali kita lakukan kalau terjadi perbezaan? Yang pertama kali adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Tentu itu pertanyaan berikutnya. Setiap kali terjadi perbezaan ikhwatul Islam, yang pertama kali kita lakukan adalah berdoa dulu kepada Allah. Allah yang menciptakan kita semua yang ada di dunia. Berarti kita berdoa kepada Allah. Yang kedua, apa doanya? Apa doanya? Yang tidak tahu jangan sok-sok dia mengatakan khilaf-khilaf para ulama. Karena ia tak tahu apa keedah yang harus mereka lakukan. Apa doanya? Kalau tak tahu esok kita sambung. Ada yang tahu doanya? Ini penting ikhwatul Islam. Bagi mereka yang tahu dalam masalah ini, maka hati mereka akan lapang. Kalau kita lihat para ulama dikala berbeza ikhwatul Islam, dikala mereka berbeza, setelah itu mereka sama-sama menangis. Tujuan mereka berbeza itu bukan untuk bergaduh, bukan untuk saling ini dan itu. Kita lihat misalnya Imam Syafi'i dengan Yunus. Di sini ikhwatul Islam, kalau berbeza itu ikhwatul Islam, kadang-kadang kita lihat kalau ulama berbeza dalam masalah agama itu kadang-kadang sampai pukul apa namanya, ini dipukul, kamu ini sampai seperti itu. Tapi itu dalam masalah posisi berdebatnya. Di luar mereka satu meja makan ikhwatul Islam. Kalau kita berbeza biasanya berbeza apalagi semuanya saling kamu. Kenapa? Karena kita tidak tahu keedah dalam perbezaan. Itu masalahnya. Makanya tadi kita menyebutkan bahwa yang pertama kali kita lakukan adalah berdoa kepada Allah. Doanya apa? Ada yang tahu? Saya tak mau bagi tahu. Baik, sila baca nak. Alimul ghaibi wa syahadah. Sikit lagi. Ada yang dengar? Karena tak dengar besok kita sambung lagi ya. Ya khawatir Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimul ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun ihdina lima ikhtalifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi ila siratin mustaqim. Sudah hafal doanya? Itu pun tak hafal macam mana tuh. Itu adalah keedah yang pertama kali agar kita tahu apa doa kita kepada Allah. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun. Ya Allah, engkau nanti akan menjadi hakim. Dikala kami ini berbeza, engkau yang akan menjadi hakim. Kemudian kalau seperti itu, ihdini, tunjukkan aku kepada kebenaran. Bukankah itu merupakan di antara doa yang terbaik? Dikala kita terjadi perbezaan di sana, terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, siapapun yang masuk ke dalam ranah ini, jangan lupa doa ini, maka ia tidak akan pernah ada musuh di dunia. Tapi kalau tak tahu doa ini,
maka yang ia cari adalah musuh. Nampak orang jadi musuh semuanya. Karena ia tak tahu kaedah-kaedah yang harus mereka lakukan dikala terjadi perbezaan. Barakallahu fikum ikhwatul Islam. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Ada yang sudah hafal? Baik, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kalimat yang kurang tepat, bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Dan insyaallah pembahasan ini kembali kita lanjutkan keesokan hari باذنillah taala. Dan di antara nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama, dikala kita bisa berkumpul duduk di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan beberapa Al-Quran dan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa yang kita pahami. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga nikmat ini menjadi ladang ibadah sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang berada di Masjid Nabawi untuk belajar agama, maka ia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dihitung sebagai orang yang sedang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah ampunkan dosa kita bersama, dosa orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudari kita, masyarakat kita, dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada yang pergi ke Mekah, ya Allah terima amal ibadahnya, kabulkan doanya, jadikan umrahnya umratan mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura. Kalau ada yang ingin pulang ke kampung halaman, mudahkan perjalanannya, lancarkan urusannya, pulangkan mereka dalam keadaan sehat wal afiat, kembalikan mereka ke tanah haram dalam keadaan berkali-kali bersama keluarga yang ia cintai. Berikan keberkahan dalam keluarga, dalam harta, dalam usaha, dalam anak dan keturunan. Berikan kepada kami keikhlasan dalam ibadah, berikan kepada kami istiqamah dalam agama. Wafatkan kami semua dalam keadaan yang Kau ridai, wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.